School. Thank you. Tes. Alright, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. How are you all? Good? Great? God is good. Amen. And all the time. Puji nama Tuhan. Alright saudara, sekali lagi sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan persiapkan hati kita. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami undang Roh Kudus untuk bekerja menjamah hati kami dan hati hamba-Mu. Pengurapan Tuhan mengalir dari tempat maha tinggi di tengah-tengah kami, di ruangan ini, di dalam hati kami Tuhan. Supaya sungguh-sungguh Engkau nyatakan kebenaran-Mu semata Tuhan. Hanya yang datang dari Tuhan saja yang mau kami dengar pada siang hari ini. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap terima firman Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Saudara, pagi ini saya akan sampaikan bagian terakhir dari seri pengajaran yang sudah saya sampaikan. Kalau saudara ingat, saya sedang mengajak saudara untuk belajar sama-sama surat Efesus. Surat yang sangat luar biasa ini saudara. What a profound epistle atau letters di dalam Alkitab kita. Saya sudah sampaikan pasal 1, 2, 3, 4, dan 5 tanpa terasa. Dan hari ini kita memasuki pasal terakhir, yaitu pasal yang ke-6. Ya, saya akan bacakan bagi saudara ayat 1 sampai 9 saja. Efesus 6 ayat 1 sampai 9, demikian firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba-hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu dengan baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ayat 9, dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang rup muka. Saudara aminkan ayat-ayat ini? Alright, judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup dalam ketuhanan Kristus. Saudara kasih Tuhan, saya akan awali dengan sebuah pertanyaan. Mungkin saudara bisa jawab dalam hati saja. Kira-kira siapakah Yesus bagi saudara? Who is Jesus for you? Mungkin ada saudara menjawab, Yesus adalah sahabat. Yesus adalah kekasih jiwaku. Yesus adalah penolong. Yesus adalah raja segala raja, sumber berkat, tabib yang ajaib, dan lain sebagainya. Atau mungkin banyak di antara kita yang akan menjawab, Yesus adalah juru selamat. Dan itu semua adalah jawaban yang benar tentunya saudara. Tapi tahukah saudara bahwa di dalam Alkitab, satu tema yang sangat jelas yang ditekankan berkali-kali itu adalah bahwa Yesus lebih dari semua itu adalah Tuhan. Jesus is Lord. Amin saudara. Tahukah saudara bahwa kata juru selamat di Alkitab kita muncul 37 kali. Tapi kata Tuhan, Lord, Adonai itu muncul 7.736 kali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah Yesus juru selamat? Oh yes. Tapi jangan lupa, Yesus lebih dari itu semua adalah Tuhan yang harus memerintah dalam hati saudara dan saya. Yang terima ini katakan amin.
Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam ketuhanan Kristus? Artinya gini saudara, bagaimana Yesus itu benar-benar bisa memerintah dalam kehidupan kita? Nah kalau kita melihat surat Efesus saudara, kita akan temukan dengan jelas bahwa ternyata hidup tunduk dalam ketuhanan Kristus itu bukan hanya persoalan vertikal saja. Bukan hanya bicara hubungan dengan Tuhan saja, tapi juga persoalan yang horizontal. Saudara mengerti? Ya. Rasul Paulus sampaikan banyak perintah dalam konteks hubungan-hubungan. Kenapa? Karena hidup dalam ketuhanan Kristus artinya Yesus harus memerintah dalam hubungan-hubungan kita. Camkan itu saudara. Saya ulang sekali lagi, ini amanat khotbah pada pagi hari ini. Ya. Hidup dalam ketuhanan Kristus artinya Yesus dia harus memerintah dalam hubungan kita. Banyak orang Kristen vertikalnya bagus Bapak Ibu, tapi horizontalnya kurang bagus. Kita sembah Tuhan, kita nyanyi, Yesus Engkau Tuhan. Kita berdoa, kita panggil Dia Tuhan Yesus. Tapi sama pimpinan kita memberontak. Sama orang tua kita tidak hormat. Ya, sama pemimpin di kantor kita melawan, sama pemerintah kita rebellious. Kalau Yesus memerintah dalam hidup kita, artinya dalam hubungan-hubungan kita, Dia juga harus menjadi Tuhan yang memerintah dalam kehidupan kita. Amin saudara. Ya, Tuhan berkata, bagaimana kamu bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau yang kelihatan saja kamu tidak bisa mengasihi. Bagaimana kamu bisa taat dan tunduk kepada Yesus yang adalah Tuhan itu, kalau sama tuan-tuan di dunia saja yang kelihatan, kita sulit untuk taat dan tunduk. Ya. Dan inilah yang banyak disampaikan oleh Rasul Paulus di surat Efesus ini. Di pasal kelima, Rasul Paulus dia sampaikan perintah dalam konteks hubungan suami istri. Ya, kepada istri dia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Kita sering mendengar ayat ini bukan? Istri harus tunduk pada suami, dan suami yes. Kita lupa ada bagian selanjutnya. Ya. Hai suami, kasihilah istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaat, bahkan rela mati baginya. Ya. Istri disuruh tunduk, bahkan kalau kita melihat saudara ayatnya, tunduklah kepada suami sama kepada Tuhan. Bukan saya ngomong loh saudara. Istri tunduklah kepada suami sama kepada Tuhan. Karena seperti suami adalah kepala istri, Yesus atau Kristus adalah kepala jemaat. Ya, tapi di saat yang lain, di sisi yang lain, suami juga diberikan perintah yang serupa. Kasih istrimu, kalau perlu mati bagi istrimu. Karena itulah yang Yesus lakukan bagi gereja. Saudara mengerti? Ya. Jadi ternyata dalam hubungan suami istri, yang harus menjadi patokan, yang harus menjadi model, itu adalah Kristus. Sekali lagi, hidup dalam ketuhanan Kristus artinya Yesus harus memerintah dalam hubungan-hubungan kita. Amin Bapak Ibu. Dan memasuki pasal ke-6 yang tadi kita baca, Rasul Paulus dia bicara hubungan-hubungan yang lain. Nah, saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Dia berikan beberapa perintah. Yang pertama kita lihat saudara, di ayat 5 sampai 8, ya, perintah kepada hamba-hamba. Apa perintahnya? Taati Tuhanmu dengan takut, gentar, dan tulus. Perhatikan bagian selanjutnya saudara. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Can you see the common theme here, the pattern here? Taatilah Tuhanmu sama seperti kamu taat kepada Kristus. Ya, lakukan bukan untuk menyenangkan manusia, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan. Layani mereka seperti kamu melayani Tuhan dan bukan manusia. Ini perintah untuk hamba-hamba saudara, untuk budak-budak. Ya, saudara mesti mengerti pada saat itu diperkirakan ada 60 juta orang yang hidup sebagai budak saudara di abad pertama di wilayah kekuasaan bangsa Roma. 60 juta. Dan budak itu diperjualbelikan Bapak Ibu. Dan tahukah saudara di mana pasar budak yang paling besar di abad pertama? Di kota Efesus.
Dan ternyata di kalangan jemaat di Efesus, gereja di Efesus, ada budak-budak juga, saudara. Ya, dan Paulus menyapa mereka dan dia berikan perintah, taati Tuanmu, budak-budak, hamba-hamba, seperti kamu taat kepada Kristus. Lagi-lagi yang menjadi patokan adalah Kristus. Ya. Loh, apakah artinya Alkitab itu pro perbudakan? Tidak, saudara. Kita harus mengerti bahwa tujuan utama Alkitab ditulis itu hanya satu, yaitu untuk menyatakan kabar baik, berita keselamatan bagi umat manusia. Amin, saudara. Bukan untuk merubah sistem sosial pada saat itu. Oleh karena itulah Yesus dia datang di tengah-tengah bangsa Yahudi 2000 tahun yang lalu. Ya, bangsa Yahudi mengharapkan Yesus menjadi pembebas, membebaskan mereka dari bangsa Roma. Tapi bukan itu tujuan kedatangan Yesus. Yesus datang untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar membebaskan mereka dari Roma, tapi untuk membebaskan manusia dari dosa. Bisakah saudara mengerti? Ya, sekali lagi Alkitab tidak pro perbudakan. Tapi dalam konteks kehidupan masyarakat yang seperti itu, Rasul Paulus berkata, hamba-hamba, budak-budak, taati Tuanmu sama seperti taat kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan kita di masa kini tentunya ya, Tuhan menaruhkan tuan-tuan yang ada dalam puncak-puncak otoritas kehidupan kita. Perintahnya sama, kita pun diminta Tuhan, disuruh Tuhan bahkan untuk menghormati, ya, tunduk dan taat kepada mereka sama seperti kita taat kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Apalagi kita hidup ya di Australia sebagai perantau, ada banyak di antara kita yang hidup bekerja sebagai pegawai, termasuk saya. Ya. Kita harus tunduk dan taat kepada tuan-tuan di dunia ini. Karena ketika kita lakukan itu, kita sedang tunduk kepada Tuhan segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Amin, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau Tuhan kita, bos kita di kantor, jahat bohwat, bukan orang Kristen? Gimana kalau presidennya tidak mengenal Tuhan Yesus? Gimana kalau pemerintah di mana kita hidup ya jahat, tidak mengenal Tuhan? 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, perhatikan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, perhatikan ini saudara, tetapi juga kepada yang bengis. Ada di sini yang bos di kantor bengis? Ini rahasia firman Tuhan. Perintah firman Tuhan itu mengandung janji, Bapak Ibu, amin. Masalahnya apakah kita mau lakukan perintah Tuhan? Kalau kita lakukan, ada janji di balik perintah tersebut. Daniel, dia tunduk dan taat, dia cakap bekerja bagi seorang raja yang jahat, yaitu Raja Darius. Sadrak, Mesak dan Abednego, mereka tunduk dan taat sampai Tuhan angkat mereka ke puncak-puncak pemerintahan. Meskipun Tuhan mereka, yaitu Raja Nebukadnezar, adalah raja yang jahat di mata Tuhan, sampai matinya direndahkan bersama dengan cacing-cacing oleh Tuhan. Tapi mereka taat, saudara, karena mereka lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara bisa mengerti? Bagaimana dengan Yusuf? Dia taat, dia tunduk, dia cakap bekerja. Tuhan angkat terus dia. Meskipun tuannya Potifar tentunya bukan orang yang kenal Tuhan. Dan juga Fir'aun, raja Mesir tersebut. Sebatas apa kita taat? Sebatas tidak melanggar firman Tuhan. Oleh karena itulah Daniel ketika diperintahkan untuk berdoa kepada raja, dia tidak lakukan itu. Sadrak, Mesak, Abednego ketika disuruh untuk menyembah patung emas, mereka menolak itu. Dan Yusuf ketika diajak bobo bareng sama Nyonya Po, apakah dia lakukan itu, saudara? Sebatas tidak melanggar firman Tuhan. Mari kita taat pada tuan-tuan di dunia yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, saudara. Apa janji? Ketika kita lakukan perintah ini di ayat 8 tadi kita baca, maka ia akan menerima balasannya. Bahasa Inggrisnya reward from God. Berapa banyak saudara yang percaya bahwa Tuhan adalah sumber berkat dan promosi? Lambaikan tangan. Amen. Bos saudara bukan sumber berkat dan promosimu.
Mereka hanya saluran saja. Kalau Tuhan mau angkat, tidak ada orang yang bisa menurunkan. Amin, saudara. Kalau Tuhan mau berkati saudara, tidak ada orang yang bisa menahan berkat tersebut. Tugas kita taat, tunduk, lakukan sebaik mungkin. Kenapa? Karena kita sedang lakukan itu for the Lord of all, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini perintah kepada hamba. Dan lalu Tuhan berikan perintah kepada Tuhan di ayat 9. Apa perintahnya? Lakukan hal yang sama. Ya. Perlakukan orang-orang yang ada di bawah otoritasmu dalam hidupmu dengan respect dan kasih. Ya, jangan dengan ancaman. Mengapa? Karena Tuhan mereka, perhatikan ini saudara, Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga. Dan Ia tidak memandang muka. Di bagian yang lain dalam Kolose 4 ayat 1, Rasul Paulus sampaikan hal yang serupa. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Saudara ingat? Di sini polanya sama. Hidup dalam ketuhanan Kristus, artinya Yesus yang menjadi Tuhan memerintah dalam hubungan kita. Kadang-kadang saya mendengar saudara orang-orang Kristen di Indonesia. Di Indonesia banyak tuan-tuan, betul? Karena banyak hamba-hamba. Pembantu, supir, suster, siapa lagi? Pegawai di pabrik, di kantor dan lain sebagainya. Kadang-kadang saya mendengar kesaksian yang sangat luar biasa. Ya, orang-orang tersebut menerima Tuhan Yesus. Ya, tiba-tiba datang kepada tuannya. Tuan, nyonya, boleh gak minggu ini aku ikut ke gereja? Wow, gak pernah diinjili saudara. Ya, kenapa? Melihat kehidupan tuannya yang menjadi berkat. Dan mereka pun tergerak ingin ya mengenal Tuhan Yesus. Saudara pernah mendengar kesaksian seperti itu? Ya, majikan-majikan Kristen yang baik memperlakukan hamba-hamba mereka dengan baik, bahkan menyekolahkan keluarga mereka dan lain sebagainya, dan nama Tuhan dipermuliakan. Jangan sebaliknya saudara, kita menjadi batu sandungan, bahkan mempermalukan nama Tuhan di hadapan hamba-hamba kita. Bayangkan kalau misalnya ada WA group, perkumpulan pembantu-pembantu di kompleks Melati Mas. Ada orang yang bilang, tahu nggak nyonya gua kalau hari Minggu, wih senyumnya mengembang, wih lemah lembut ngomongannya. Tapi kalau di rumah, galaknya minta ampun. Kalau marah, piring-piring pada berterbangan. Kalau Minggu, kalau di gereja seperti majelis. Tapi kalau di rumah, majudes. Temennya balas, oh gak ada apa-apa dibanding nyonya gua. Tahu gak nyonya gua kalau di gereja seperti malaikat. Kalau di rumah seperti malampir katanya. Saya hanya bercanda, tapi berapa banyak sudah kita mendengar orang-orang Kristen yang belum jadi berkat bagi hamba-hamba yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan mereka. Sekali lagi saudara, tunduk dalam ketuhanan Kristus. Artinya kita perlakukan mereka dengan baik. Kenapa? Karena kita punya Tuhan juga di surga. Ayatnya ngomong seperti itu. Tuhan segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. So beautiful, isn't it? Firman Tuhan. Sekali lagi, ada perintah, ada janji. Ada perintah, ada janji. Ya, saudara mungkin berpikir, no nggak bisa no, apalagi di Indonesia kalau kita terlalu baik sama anak buah habis kita. Terserah saudara. Saya hanya mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan bukan satu-satunya cara, sistem untuk kita hidup di dunia. Ada sistem yang lain, sistem dunia. Tapi kalau kita lakukan cara mainnya Tuhan, maka ada janji Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Dan yang lain Rasul Paulus sampaikan hubungan-hubungan dalam konteks hubungan intergenerasi dalam keluarga saudara. Dia sampaikan perintah yang pertama kepada bapa dan yang kedua kepada anak. Kepada Bapa di ayat keempat, Rasul Paulus memberikan perintah, ada dua perintahnya. Yang pertama, Bapak-bapak jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Bahasa Inggrisnya, do not provoke your children.
Saya suka terjemahan yang lain. Do not exasperate. Exasperate itu artinya kita menekan, menindas anak kita sedemikian rupa anak kita muncul kebencian kepada kita. Itu exasperate, saudara. Dan kita berkata, jangan lakukan itu. Do not provoke. Kalau kita melihat konteks surat Efesus ditulis 2000 tahun yang lalu, saudara, ya. Pada saat itu masyarakatnya adalah masyarakat yang paternalistik. Yang namanya bapak atau kepala keluarga itu punya otoritas, kekuasaan yang tidak terbatas dalam keluarga, saudara. Mereka bisa hidup semena-mena. Karena yang namanya bapak seorang pria itu kuasanya tidak terbatas, paternalistik. Dan tidak hanya itu, pada saat itu ada culture of rejection, budaya penolakan dan abuse oleh bapak-bapak dalam keluarga-keluarga. Pada saat itu ketika seorang anak baru lahir, ini di budaya Yunani, saudara ya, maka bidan akan membawa anak bayi tersebut ke hadapan sang ayah, kadangkala dengan bergetar, saudara, trembling. Kenapa? Karena tergantung sang ayah. Kalau sang ayah lihat, nah kemudian dia ulurkan tangannya, dia terima, artinya dia menerima bayi ini, anak ini sebagai anaknya. Tapi tidak jarang ayah dia melihat dan dia memalingkan mukanya. Mungkin karena anaknya cacat. Anaknya lahir dengan keadaan yang tidak sempurna. Atau anaknya anak perempuan. Karena anak perempuan pada saat itu dianggap inferior dibandingkan dengan laki-laki di budaya Yunani, saudara. Dan apa yang terjadi kepada bayi-bayi yang tertolak? Dibuang. Saya membaca di komentari di pinggiran kota Yerusalem itu ada tempat pembuangan bayi-bayi yang tertolak, saudara. Bisa diambil orang dan hidup besar sebagai budak. This is the culture at that time. Culture of rejection. Dalam sistem sosial masyarakat seperti itu, kekristenan muncul menawarkan sesuatu yang berbeda. Hai bapak-bapak, jangankan menolak, jangan bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. How do we provoke our kids? We provoke when we say something and we do another. Artinya omongan sama kelakuan nggak matching, saudara. Jangan ngerokok ya. Awas dulu kalau ngerokok. Provoke the children. We provoke ketika kita berjanji dan tidak pernah menepati. We provoke ketika kita menyalahkan dan tanpa pernah memuji. We provoke ketika kita mendisiplin dengan tidak adil dan konsisten. We provoke ketika kita menyakiti hati anak kita, baik itu secara fisik atau secara emosi. We provoke ketika kita absen dalam kehidupan anak kita. Bapak-bapak dengar baik. Jangan engkau absen. Aku ada kok di rumah. Some fathers, they are there, but they're never really there. Are you with me? Provoke. We provoke ketika kita nggak pernah involve dalam kehidupan anak-anak kita. Tahukah saudara bahwa salah satu akar masalah terbesar dalam masalah-masalah kejiwaan hari-hari ini adalah father's wound, luka ayah, anak-anak yang tumbuh besar, sakit atau disakiti oleh ayah mereka. Masalahnya begitu banyak, saudara, masalah kejiwaan. Fathers, I'm preaching to you today. I'm preaching to myself today. Do not provoke your children. Saya nggak bilang kita harus manjakan anak-anak kita loh, saudara. Nanti kita lihat perintah yang kedua. Suatu ketika, saudara, ada seorang ayah punya 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama pinter, anak yang baik, calon dokter. Anak yang kedua nakalnya minta ampun. Dan si ayah ini begitu keras dan akhirnya si anak ini benci sama ayahnya. Ya, kalau anak pertama tumbuh sekolah, ya dokter, anak kedua menjadi kriminal, drug dealer, Bapak Ibu Saudara sekalian. Si ayah begitu malu, begitu kecewa, sehingga kalau ditanya orang, Pak anaknya ada berapa? Dia selalu jawab cuma 1. Dia nggak akui anak yang kedua, saudara.
karena dia begitu benci sama anak yang kedua. Ya. Ayahnya begitu malu dan kecewa, apalagi suatu hari si anak ini dia ketangkap polisi dan di pengadilan dipanggil sama si hakim. Pak, what do you want for your kid, for your son? Pak Hakim, kalau boleh penjarakan saja anakku ini selama-lamanya. Jangan biarkan dia keluar. Segitu bencinya sama anak bungsu, saudara. Singkat cerita, si anak ini dia masuk penjara. Nah kemudian beberapa bulan setelah anak ini masuk penjara, ada satu anak wanita perempuan remaja yang ketok-ketok pintu rumahnya. Ternyata saudara, ini anak remaja dihamili sama anak bungsu yang sedang ada di penjara. Dan dia diusir oleh orang tuanya dan dia minta ditampung di rumah tersebut. Si ayahnya semakin sakit hati. Ya, dia tampung tapi dia nggak pernah ngomong sama si anak perempuan ini. Dia begitu benci, mengingatkan dia sama anaknya. Dan dia begitu semakin kecewa dan depresi karena ternyata anak pertama yang sedang sekolah dokter, dia depresi melihat keadaan rumahnya seperti itu. Dia bunuh diri, saudara. Si ayah ini hidup dalam kepahitan, dalam sakit hati, dalam kebencian, saudara. Suatu hari, 3 tahun kemudian, si anak bungsu, dia pulang ke rumah, bebas dari penjara. Dan dia rupanya sudah bertobat, Bapak Ibu. Dia bertekad untuk merubah hidupnya. Tapi si ayah ini tetap keras. Benci sekali sama anak si bungsu ini. Dia nggak akui. Dia pikir anaknya sudah nggak ada anak lagi begitu. Karena sudah meninggal yang pertama. Tapi si anak bungsu itu dia terus berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan si ayah. Dia berusaha tunjukkan kalau dia mau berubah. Dia bekerja meskipun kerja kasar, serabutan. Dia lakukan itu. Dia nikahi anak perempuan ini, dia besarkan anak bayinya. Ya. Dan lama-lama singkat cerita, si ayah ini hatinya luluh, Bapak Ibu. Hatinya dilembutkan dan dia putuskan untuk menerima anak bungsu. Dan sejak saat itu kalau ditanya, "Pak, anaknya berapa?" Jawabannya masih sama, 1. Tapi karena yang 1 sudah meninggal dan anak bungsunya sudah dia terima. Berapa banyak kita mendengar dalam keluarga-keluarga, termasuk keluarga-keluarga Kristen, hubungan antara ayah dan anak-anak yang rusak. Gambaran hati Bapa di surga rusak oleh gambaran Bapa di dunia, ya, dalam kehidupan mereka. Hai Bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Nah, berita yang kedua, didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin, Bapak-bapak. Amin. Ayah-ayah Eklesia Mission yang perkasa dan ganteng-ganteng. Kok yang amin malah si ibu-ibu sih? Hei Bapak-bapak Eklesia Mission yang dikasih Tuhan, tanggung jawab untuk mendidik anak-anak saudara di jalan Tuhan bukan ada dalam tanggung jawab Pastor Yapi atau Pastor Gideon. Bukan tanggung jawab sekolah Kristen, sekalipun saudara kirim anak-anak saudara ke sekolah Kristen. Bukan tanggung jawab gereja. Yang paling utama maksud saya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, khususnya ayah. Berkali-kali sejak zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara. Ayah, didik anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, saudara pernah dengar prinsip 1:60? 1:60. Anak-anak kita di gereja 1 jam. Di rumah 60 jam, at least. Di luar tidur, di luar sekolah, di luar les ini, les itu, 60 jam kurang lebih, saudara. How can you expect the church or your pastors to be responsible untuk kehidupan rohani anak-anak saudara kalau mereka hanya ada 1 jam dalam gereja dalam setiap minggu? Sedangkan 60 jam lainnya dia tinggal bersama dengan saudara. Bapak-bapak, kita dipanggil untuk membesarkan this next generation di jalan Tuhan. Coba lihat kehidupan zaman sekarang ini, saudara. Kehidupan yang sama sekali berbeda dengan kehidupan ketika kita besar dulu. Bahkan dulu nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, nggak ada TikTok.
Ya, sekarang semua bisa diakses dalam hitungan detik, beberapa tap saja. Mereka mau lihat porno, mau lihat apa saja, semuanya ada dalam genggaman tangan mereka. We have to put values into our children, bapak-bapak. Ya, karena dunia ini sedang membombardir anak-anak kita, this next generation of God. Ya, melalui movie-movie yang mereka tonton, musik-musik yang mereka dengar, selebriti yang mereka follow di Instagram, teman-teman mereka sendiri mungkin di sekolah. Everybody wants to put values into our children. We have to do the same. If we don't put values into our children, somebody else will. Amin, Bapak Ibu. Tanamkan nilai-nilai ilahi. Ada satu statement ngomong seperti ini. What you neglect today, your children will reject tomorrow. Saya ulang sekali lagi. What you neglect today, your children will reject tomorrow. Kalau suatu hari ada anak yang besar di sekolah minggu dan berkata, I don't know what's wrong with same-sex marriage. I don't understand what's wrong with abortion. Everybody's doing it. I don't understand what's the fuss about with apa saja, saudara. Kalau suatu hari anak-anak kita ngomong seperti itu, saudara bisa melihat ke belakang. Itu berarti dulu ada sesuatu yang tidak dikerjakan, saudara. Because what you neglect today, your children will reject tomorrow. Ayo bapak-bapak, kita lakukan sama-sama tugas mulia ini, membesarkan this next generation di jalan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, bapak-bapak angkat tangan, coba angkat tangan. Aku berdoa in Jesus name. Saudara diberikan kemurahan, otoritas, hikmat, wisdom untuk membesarkan generasi mendatang di jalan Tuhan. In Jesus name. Dalam hidup saya sebagai seorang ayah, I'm not perfect, saudara, far from perfect. Dalam saya membesarkan anak pertama saya, Sydney, saya ingat ada dua occasion begitu, dua peristiwa yang sangat berkesan dalam hidup saya sebagai ayah. Ketika dia mengucapkan thank you, tentunya lebih dari 2 kali, saudara, tapi 2 kali ini, 2 thank you ini begitu berkesan dalam kehidupan saya. Suatu hari, ya, kami ini sama-sama mendukung kesebelasan yang sama, saudara. The best soccer team in the world, Chelsea Football Club. Kalau ada ngomong yang lain-lain, tim yang lain itu bohong, saudara. The best soccer club in the world is Chelsea. Kita selalu nonton tiap minggu, bangun subuh sama-sama. Dan suatu hari Chelsea juara Champions League beberapa tahun yang lalu. This is the most important competition. Liga Eropa, saudara. Dan di akhir pertandingan, saya sampai ingat sampai hari ini. Ada videonya, saudara. Saya pelukan sama Sydney, anak saya. Kami loncat-loncat, kami teriak-teriak. Bahkan sedikit teary begitu. Karena Chelsea juara Liga Champions. Dan lalu dia ngomong seperti ini. Saya masih ingat sampai hari ini. Daddy, thank you for making me love Chelsea. Ada pencipta Liverpool ini. Sorry bro. Tapi thank you yang pertama ini dibandingkan thank you yang kedua, enggak ada apa-apanya, saudara. Thank you yang kedua, suatu hari dia nulis kartu untuk saya. Dan dia bilang seperti ini, saya masih ingat kata-katanya. Dad, thank you for teaching me about Jesus. So that I have faith in Him. Ketika saya baca itu, saya ini gampang nangis orangnya, saudara, meskipun laki-laki. Hanya laki-laki sejati yang bisa menangis dengan bebas. Saya menangis pada saat itu, rasanya itu bahagia yang tidak terukur. Nothing else matter. Meskipun mortgage belum lunas, it doesn't matter. Bapak-bapak, dengan baik ya. Kebanggaan terbesarmu, rasa syukur terbesarmu,
Rasa bahagia terbesarmu itu bukan ketika engkau menghasilkan uang yang banyak bagi keluargamu. Itu bukan kalau engkau memberikan hadiah yang mahal-mahal buat istrimu atau anak-anakmu. Bukan kalau suatu hari engkau bisa mewariskan rumah atau uang yang banyak. Kebahagiaan terbesarmu, kebanggaan terbesarmu seharusnya ketika engkau melihat anak-anakmu bertumbuh besar, cinta sama Tuhan Yesus. Mau bapak-bapak? Ibu-ibu berikan tepuk tangan semangat buat bapak-bapak di tempat ini. Fathers, didik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan perintah yang terakhir. Hidup dalam ketuhanan Yesus. Ayat 1-3. Saya sengaja balik saudara. Perintah kepada anak. Hai anak-anak, perintahnya apa? Ada 2 kata kerja di sini. Taati dan hormati orang tuamu. Kenapa demikian? Jawabannya saya sangat suka. Karena haruslah demikian. Bahasa Inggrisnya, for this is right. Ini bicara tentang order Bapak Ibu. Tentang tatanan, tentang pattern. Sudah dari sononya. Anak-anak harus taat dan hormat sama orang tua, bukan sebaliknya. For this is right, haruslah demikian. Tahukah saudara bahwa hormat dan taat orang tua itu sangat penting di hati Tuhan? Betul saudara? Jangan terlalu sibuk melayani dan saudara pikir you are a big shot for God in the church kalau saudara gak pernah hormat sama taat sama orang tuamu. Orang Farisi dan Saduki pernah dihantam Tuhan karena mereka dengan bangga memberikan perpuluhan, tapi orang tua mereka ditelantarkan. Yesus mengecam mereka, saudara. 10 perintah Allah yang ditulis dengan jari Allah sendiri. 4 pertama itu bicara hubungan dengan Tuhan, vertikal. Dan 6 berikutnya bicara hubungan horizontal dengan sesama. Dan perintah yang pertama dari yang 6 tersebut, saudara tahu apa? Hormati dan taati orang tuamu. Penting di hati Tuhan. Gak peduli saudara, apakah orang tua kita mungkin lebih tidak berpendidikan dari kita mungkin. Lebih kolot, gaptek. Mama saya gapteknya luar biasa saudara. Ya, tidak peduli. Tuhan memberikan kita perintah. Hei, taati, hormati orang tuamu. Apalagi orang tua kita, tentunya generasi yang terdahulu saudara, ya, lebih punya banyak pengalaman hidup. Mereka punya banyak hikmat yang kita hari ini mungkin belum punya saudara. Dan tahukah saudara, seringkali Tuhan memakai hikmat orang tua, hikmat nenek moyang untuk menyatakan jalannya dalam kehidupan kita. Do you know that? Saya tunjukkan sebuah ayat dalam Ayub 8 ayat 8 sampai 10. Perhatikan ayat-ayat ini saudara. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang, sebab kita anak-anak apa saudara? Kalau Alkitabnya orang Betawi, kita anak-anak kemarin sore, ada sorenya. Tidak mengetahui apa-apa karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau dan yang harus berbicara kepadamu dan melahirkan kata-kata dari akal buli mereka? As the former generation, kata firman Tuhan. Orang tua seringkali Tuhan berikan hikmat untuk menuntun dan membimbing kita di jalan-jalan kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Papa mama saya bukan orang Kristen ketika saya kecil dulu saudara. Ya. Tapi ada begitu banyak nasihat kehidupan yang saya ingat sampai hari ini. Itu asalnya dari papa mama saya. Papa saya orang yang pendiam Bapak Ibu. Jarang ngomong. Dan suatu hari ketika saya menikah, sebelum saya menikah dan 2 minggu kemudian kami pindah ke Australia, ya. Sebelum kami pulang, saya pindah ke sini, saya pulang sebentar untuk pamit begitu ke kampung halaman saya. Dan papa saya, dia panggil saya. Jarang ngomong ini papa saya. Dia bilang seperti ini, sampai hari ini saya ingat, "No, mulai sekarang kamu punya 2 papa dan 2 mama. Kamu harus sama sayangnya
Papa gak mau dengar kamu pulang menjelek-jelekan papi mami mertuamu. Dan sebaliknya, jangan kamu jelek-jelekan papa dan mama sama mertuamu. Sampai hari ini lebih dari 20 tahun kemudian saya masih ingat Bapak Ibu. Suatu hari kalau anak saya menikah, saya akan berikan wisdom of generation ini. Ketika saya pindah ke kota Bandung, SMA kelas 1, saya bukan dari keluarga berada. Saya masuk ke SMA yang isinya orang-orang kaya, anak-anak bos. Kok David tahu, Nancy Petris, di kota Bandung. Ada banyak di antara mereka pulang dan berangkat ke sekolah, dijemput oleh supir dengan mobil-mobil yang sangat mewah. Dan saya ke sekolah setiap hari naik angkot, Bapak Ibu. Saya begitu minder. Mereka pakai sepatu Nike, ya, Doc Mart, Dr. Martin. Kalau saya Dr. Cipto, saudara. Minder, teenager namanya juga, saudara. Dan ketika mama saya mengunjungi saya ke Bandung, saya cerita. Mama saya ngomong seperti ini, lagi-lagi tidak pernah saya lupa. No, jadi orang, jangan selalu lihat ke atas. Nanti kamu silo. Sekali-kali lihat ke bawah. Ada begitu banyak orang yang tidak seberuntung kamu. Oh, ini mutiara-mutiara kehidupan Bapak Ibu. Dan Tuhan pakai mereka, the wisdom of the ancestors, of the former generation, untuk menyatakan jalannya dalam kehidupan kita. Hormati dan taati orang tua kita. Sekali lagi, di balik perintah ada janji. Apa janjinya? Engkau akan berbahagia dan apa ayatnya saudara? Panjang umurmu di bumi. Ini bukan formula, ini prinsipal saudara. Kalau orang tidak berbahagia, jangan-jangan, tidak selalu saudara, jangan-jangan kurang hormat, kurang taat sama orang tua. Karena bukan saya yang ngomong saudara. Hormati dan taati orang tuamu supaya berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saya rasa saya bicara di hadapan orang-orang yang sudah dewasa semua ya. Mungkin di atas 20 tahun, di atas 30 tahun, di atas 40 tahun. Kebanyakan orang tua kita mungkin sudah lanjut Bapak Ibu. Sudah tua, pikun, tidak secekatan dulu, ya enggak se-sharp, setajam dulu. Tapi firman-Nya tetap sama. Taati mereka, hormati mereka. Ada satu ayat yang sangat baik, musisi bisa maju ke depan. Amsal 23 ayat 22. Dengarkanlah ayahmu, perhatikan ini saudara, yang memperanakan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah apa saudara? Sudah tua. Saya punya teman yang kerja di aged care, panti jompo saudara. Dan dia pernah cerita satu hal yang memprihatinkan, membuat saya sedih. Dia cerita, tahu gak kok, ada banyak anak-anak yang taruh orang tua mereka di aged care tanpa pernah sekalipun ditengok. Secara fisik mereka di look after, tapi secara emosional they feel lonely kok. Ada banyak orang-orang tua ditaruh di aged care supaya rumahnya bisa segera dijual dan dibagi waris. Dan dia bilang juga, tahu nggak kok kalau Christmas itu aged care di tempat saya kerja udah seperti holiday care, karena mendadak ada banyak orang-orang tua baru yang ditaruh oleh anak mereka. Kok bisa? Bisa. Karena mereka mau holiday. Kok seenak itu? Iya, karena mereka hanya perlu surat keterangan dokter menyatakan si ibu ini atau bapak ini terlalu tua dan perlu specialized care. Jadi harus di aged care seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dapat surat dokter, taruh mamanya, langsung ke airport holiday Bapak Ibu. Setiap Christmas. Ada banyak di antara saudara, termasuk saya, mungkin orang tua kita ada di Indonesia. Kita nggak punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan mereka. Kasihi, sayangi mereka.
Senangkan dan bahagiakan orang tua kita selagi mereka masih ada. Amin, Bapak Ibu. Saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu, di Kota Bandung ada seorang ibu yang tua, 13 tahun koma, dirawat di rumah pastori gereja. Koma, saudara. Tinggal di sebuah ruangan kecil, ditemani seorang pembantu yang juga dibayar oleh gereja. Hanya ada televisi 14 inch untuk pembantunya, ya, yang juga dibelikan oleh gereja. 13 tahun koma. Gue saya berpikir, pasti ini orang miskin, bukan? Dirawat gereja. Salah. Anak-anaknya berhasil. Salah satu anaknya, anak wanita, pemilik toko besi terbesar di Kota Bandung. Nengokin setahun sekali saja sudah bagus, saudara. 13 tahun didam saja. Expect the church to look after her mom. Suatu ketika, si ibu ini meninggal. Nah, ketika meninggal, ketika pendeta sedang khotbah di ibadah penutupan peti, di belakang sana ada seorang wanita, ibu-ibu yang teriak-teriak luar biasa. Nangis sejadi-jadinya. Create a scene begitu. Dan ketika diselidiki ternyata si ibu itu adalah wanita, anak dari ibu yang meninggal tersebut. Saya mau tanya, ibu tersebut bisa menangis sejadi-jadinya, nangis seperti apapun, apakah bisa membuat mamanya kembali? No. Setelah ibadah, si ibu ini maju ke depan, dia bilang, "Pak Pendeta, terima kasih ya, 13 tahun sudah mengurus mama saya. You know what, saya akan tanggung semua ya pengeluaran untuk penguburan dan lain sebagainya. And Pak Pendeta, saya mau bikin kuburan bongpai yang termewah buat mama saya." Wes, saya mau tanya, kuburan semewah apapun apakah bisa membuat mamanya kembali? Hormati dan taati orang tuamu supaya engkau berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bandingkan dengan satu orang ini, saudara. Gue sudah pernah melihat foto ini yang sempat viral beberapa tahun yang lalu. Seorang pria yang menggendong mamanya yang sudah lanjut usia, antri di rumah sakit. Dia gendong dengan gendongan bayi. Dia seorang pria yang bernama Ding Zuchi di Taiwan, umur 62 tahun. Mamanya sakit. Mamanya sudah tua renta, lumpuh, dan kehilangan ingatan. Pria ini dia gendong mamanya, antri di rumah sakit sekian lama. Rupa-rupanya saudara ini adalah seorang pegawai pemerintah yang memang terkenal anak yang berbakti. Dia pernah menolak beberapa kali promosi karena dia gak mau pindah keluar kota, karena dia mau mengurus orang tuanya. Dan ketika papanya meninggal, dia putuskan untuk pensiun dini meskipun usianya belum terlalu tua pada saat itu. Supaya apa? Supaya dia bisa mengurus orang tuanya. Wow. Ketika saya melihat foto ini dan membaca kisahnya, saya renungkan satu hal, saudara. Dulu ketika kita kecil, kita adalah titipan Tuhan bagi orang tua kita. Hari ini atau suatu hari nanti ketika orang tua kita sudah renta, sakit-sakitan, sudah hilang ingatan mungkin, fragile, vulnerable, mereka adalah titipan Tuhan bagi saudara dan saya. Hormati dan taati orang tuamu. Kalau kita bilang, Tuhan, Yesus, Engkau Tuhan dalam hidupku, pastikan kita lakukan ini. Dia memerintah dalam kehidupan kita dan hubungan-hubungan kita. Sebelum saya akhiri dan kita nyanyi sebentar dan saya tutup dalam doa, saya kasih PR, saudara ya. Boleh dong kali-kali PR.
hari ini sebelum saudara tidur nanti malam, saya minta tolong SMS papamu atau mamamu kalau mereka di Indonesia, atau telepon is even better. Kalau mereka hidup dekat dengan saudara di kota Sydney, samperin mereka, ajak ngobrol. How are you, Dad? How are you, Mom? Do you need anything? Kalau perlu bilang, I love you, Dad. I love you, Mom. Thank you for everything. Mari hampiri Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Nyanyikan lagu ini sebagai respons kita, saudara. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Dari atas sekali lagi, kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Haleluya Yesus. Menghiasi hati dan jiwaku. Segenap hatimu nyanyikan lagu ini. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membeban hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kami hampiri Engkau Tuhan siang hari ini. Kami mengucapkan syukur untuk firman yang sudah disampaikan di tengah-tengah kami. Buka hati kami Tuhan. Kami boleh selesai mendengar firman Tuhan. Tapi kami mau mengundang Roh Kudus-Mu, guru yang ajaib tersebut, terus meteraikan firman Tuhan. Ajar kami untuk menggali terus, menggumuli terus firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Biar Yesus sungguh-sungguh menjadi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar Yesus sungguh-sungguh memerintah dan berkuasa dalam hubungan-hubungan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk taat dan tunduk pada orang-orang yang Kau taruhkan dalam puncak-puncak otoritas kehidupan kami, seperti kami taat dan tunduk kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang-orang yang Kau taruhkan di bawah naungan otoritas kami juga berdoa supaya kami bisa perlakukan mereka dengan sebaik mungkin, karena kami lakukan itu untuk Tuhan kami, Tuhan segala Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Hamba berdoa secara khusus pada siang hari ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang going through a patchy relationship, bahkan a broken relationship dalam kehidupan mereka. Mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pada siang hari ini yang rusak hubungan mereka. Baik hubungan antara suami dengan istri, hubungan antara orang tua dengan anak, hubungan antara bapak atau ibu dengan anak, mertua dengan menantu,
Apapun itu dalam kehidupan kami berdoa Tuhan supaya Engkau nyatakan kasih-Mu, kasih Yesus sungguh-sungguh mengalir lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Supaya kami boleh mengasihi mereka seperti Engkau mengasihi kami. Supaya kami boleh mengampuni mereka karena kami sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang terakhir supaya sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan itu, kami juga boleh belajar Tuhan untuk menghormati dan mentaati orang tua mereka yang Kau titipkan kami ketika kami lahir dahulu, ketika kami kecil dan bertumbuh dahulu Tuhan. Dan mereka sudah melakukan tugas mereka dan hari ini Engkau titipkan mereka bagi kami. Sesulit apapun, sesakit apapun mungkin Tuhan, berikan kami kasih-Mu, berikan kami anugerah-Mu, kemurahan-Mu, so that we can look after our parents dan menjadi berkat selagi mereka masih diberikan waktu di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti